Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Putri Ayu Darmawati dengan NIM 2006100017. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin presentasi online kelompok kami. Kami mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Yuda Stadius, AC, SE, MSI, AK. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas R11A, Prodi Akuntansi yang beranggotakan Novita Sari dengan NIM 2006100004. Devi Sinta Nur Isnaini dengan NIM 2006100007. Nadia Putri Ayu Darmawati dengan NIM 2006100017. Ayu Wulansari dengan NIM 2006100054. Kiki Saputri dengan NIM 2006100160. Ita Fitria dengan NIM 2006100167. Vira Aulia dengan NIM 20061018. Nikadek Friska Devi Marshaini dengan NIM 2006100216. Putri Oktatia dengan NIM 2006102228. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kelemahan yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran pada perusahaan Diamond Manufacturing serta rekomendasi prosedur kontrol yang harus ditambahkan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Berikut penjelasan materinya yang akan dijelaskan oleh kami kelompok 1. Tahun lalu, perusahaan pembuat intan membeli peralatan kantor senilai lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat di bawah sistem pesanan khususnya, dengan pesanan pribadi berkisar dari 5.000 dolar hingga 30.000 dolar. Pesanan khusus adalah untuk item volume rendah yang telah disertakan dalam anggaran manajer departemen. Anggaran belanja yang membatasi jenis dan jumlah dolar peralatan kantor yang dapat diminta oleh kepala departemen disetujui pada awal tahun oleh Dewan Direksi. Fungsi dari sistem pemesanan khusus adalah sebagai berikut. Pembelian. Formulir permintaan pembelian disiapkan dan dikirim ke Departemen Pembelian. Setelah menerima permintaan pembelian, salah satu dari 5 agen pembelian itu memastikan bahwa si pemohon memang adalah kepala departemen. Pembeli berikutnya memilih pemasok yang tepat dengan mencari di berbagai katalog pada filenya. Pembeli kemudian menelpon pemasok itu, meminta kutipan harga, dan memesan secara lisan. Pesanan pembelian dalam perjanjian pranikah diproses, dengan yang asli dikirim ke pemasok dan salinannya ke kepala departemen, menerima, dan akun yang dapat dibayarkan. Satu salinan juga dimasukkan dalam berkas permintaan terbuka. Ketika departemen penerima secara lisan memberitahu pembeli bahwa barang itu telah diterima, pesanan pembelian dipindahkan dari tempat terbuka ke berkas yang sudah diisi. Sekali sebulan, pembeli meninjau berkas yang tidak diisi untuk menindaklanjuti perintah terbuka. Departemen penerimaan menerima salinan setiap pesanan pembelian. Apabila peralatan diterima, salinan pesanan pembelian itu dicap dengan tanggal, dan jika berlaku perbedaan antara kuantitas yang dipesan dengan kuantitas yang diterima, akan dicatat dalam tinta merah. Juru tulis penerima kemudian meneruskan perintah pembelian yang dicap dan peralatan ke kepala departemen
dan secara lisan memberitahu Departemen Pembelian bahwa barang-barang diterima. Akun dapat dibayarkan. Setelah menerima perintah pembelian, juru tulis yang bisa membayar rekening mengajukan hal itu dalam berkas pesanan pembelian secara terbuka. Ketika faktur vendor diterima, dicocokkan dengan perintah pembelian yang berlaku, dan pembayaran dibuat dengan meminjam rekening peralatan departemen. Faktur yang tidak dibayar diajukan pada tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo, cek disiapkan dan diteruskan ke bendahara untuk tanda tangan. Faktur dan pemesanan pembelian kemudian diajukan dengan nomor pemesanan pembelian dalam berkas paid faktur. Bagian bendahara. Cek yang diterima setiap hari dari Departemen Pembayaran, rekening disortir menjadi 2 kelompok, yang di atas dan yang di bawah $10.000. Cek untuk kurang dari $10.000 ditandatangani oleh mesin. Kasir menjaga kunci mesin, tanda tangan cek dan pelat tanda tangan dan memonitor penggunaannya. Kasir dan bendahara menandatangani semua cek lebih dari $10.000. Ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama, menguraikan kelemahan yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran pada pesanan khusus oleh perusahaan Diamond Manufacturing. Yang kedua, merekomendasikan prosedur kontrol yang harus ditambahkan untuk mengatasi kelemahan yang diidentifikasi. Baiklah teman-teman, dari kasus tersebut kami menemukan beberapa kelemahan dari pesanan khusus yang dilakukan oleh perusahaan Diamond Manufacturing. Selain itu, kami merekomendasikan beberapa prosedur kontrol untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Kelemahan pertama, staf pembelian tidak bisa memeriksa lebih dahulu vendor yang bersangkutan. Rekomendasi prosedur kontrol yang diberikan yaitu seharusnya pemilihan vendor dilakukan sedemikian rupa supaya perusahaan bisa mendapat vendor terbaik. Sebaiknya perusahaan memilih vendor manajemen sistem agar staf pembelian bisa memeriksa lebih dahulu vendor yang bersangkutan. Seperti yaitu yang pertama, menentukan terlebih dahulu apa tujuan perusahaan ketika memakai vendor tersebut. Yang kedua, memastikan bahwa vendor memiliki kriteria yang cukup mengenai kemampuan teknis. Yang ketiga, perusahaan juga perlu mengecek seperti apa jaminan mutu yang ditawarkan oleh vendor. Yang keempat, perusahaan jangan hanya berpatokan pada harga, karena salah satu kesalahan terbesar dari pemilihan vendor adalah hanya berpatokan pada harga saja. Yang kelima, untuk mendapat harga dan syarat terbaik bagi perusahaan, bagian pembelian perlu membuat spesifikasi produk terperinci dan meminta harga penawaran dari berbagai vendor yang ada. Yang keenam, perusahaan bisa memilih vendor yang memang memiliki manajemen risiko, sehingga bisa menjamin keberlangsungan pasokan dari vendor tersebut. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu tidak adanya verifikasi kebenaran jumlah dari setiap faktur yang diterima dari vendor. Rekomendasi prosedur kontrol yang diberikan yaitu perlu adanya verifikasi jumlah dari setiap faktur vendor. Faktur sebagai dokumen yang merinci transaksi. Setiap faktur perlu diverifikasi dan bisa dilakukan verifikasi secara terkomputerisasi, secara elektronik, digital, atau disebut juga secara online. Dengan melakukan verifikasi faktur tersebut, maka perusahaan bisa memastikan dan mengetahui kebenaran setiap faktur yang diterima dari vendor tersebut. Kelemahan ketiga, kasir dan bendahara sama-sama menandatangani cek yang melebihi $10.000. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran cek berulang. Prosedur kontrolnya dapat dibuat jadwal penandatanganan cek oleh kasir atau bendahara agar tidak terjadi pengeluaran cek berulang yang ditandatangani oleh kasir dan juga bendahara. Kelemahan keempat, tidak ada rekonsiliasi bank.
prosedur kontrolnya, sebaiknya disusun laporan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan laporan keuangan perusahaan dengan rekening koran yang ada di bank, serta mencegah terjadinya penyelewangan dana dan digunakan untuk memastikan persamaan serta perbedaan antara kedua belah pihak sehingga bendahara memiliki bukti rekening koran sebagai laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun pada penulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.